Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar lagi bersama Ibu Nelly. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah pada pembelajaran 6. Apa aja sih tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai? Nah, untuk yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan persatuan di rumah dengan benar. Kedua, peserta didik dapat membuat kalimat dengan benar. Dan yang terakhir, tujuannya adalah peserta didik dapat menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar dengan teliti. Ayo sekarang kita amati bersama-sama gambar yang ada di layar, kegiatan yang dilakukan Siti bersama dengan keluarganya. Nah, dari gambar yang kita lihat, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Apakah anak-anak melihat adanya kerukunan? Apa anak-anak melihat adanya kekompakan, persatuan? Atau mungkin malah sebaliknya? Apakah terjadi pertengkaran? Apakah lingkungan yang ada di rumah Siti itu kotor? Nah, dari kegiatan mengamati gambar, kita bisa banyak sekali menemukan informasi. Nah, dari informasi itu kita bisa menulisnya menjadi sebuah kalimat. Jadi, jika ada kegiatan mengamati gambar, anak-anak bisa melakukannya dengan mengamati gambar secara seksama, kemudian mencoba membuat kalimatnya sesuai pada gambar yang telah diamati. Adapun beberapa cara untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah, seperti gambar sebelumnya, Siti bersama keluarga bersama-sama menjaga kebersihan rumah dengan melakukan kegiatan kerja bakti bersama membersihkan halaman atau pekarangan rumah. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Yang pertama adalah selalu membuang sampah pada tempatnya. Tujuannya agar sampah tidak berserakan, kuman-kuman tidak berserakan di mana-mana. Jadi halaman pekarangan selalu tetap bersih dari sampah. Yang kedua, bisa kita lakukan dengan cara menyapu halaman secara rutin. Nah, kegiatan itu bisa kita lakukan ketika di pagi hari ataupun sore hari. Ada lagi cara untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah selain yang dua tadi, yaitu membersihkan selokan yang ada di sekitar rumah atau yang ada di depan rumah. Biasanya yang rumahnya di tepi jalan, biasanya di pinggir jalan itu ada namanya selokan. Nah, selokan di depan rumah itu harus rajin kita bersihkan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya banjir ketika hujan, ketika musim hujan. Kemudian menjaga atau membersihkan sampah-sampah yang ada di selokan agar selokan itu tetap berfungsi dengan baik, yaitu ketika ada musim hujan, air yang mengalir melewati selokan itu bisa terbawa dengan baik, bisa mengalir dengan baik. Nah, langkah selanjutnya untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah itu bisa kita lakukan dengan memangkas rumput atau memotong rumput. Nah, itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Bisa menggunakan mesin seperti pada gambar atau bisa menggunakan gunting pemotong rumput. Itu untuk menjaga taman yang ada di pekarangan rumah kita tetap terlihat rapi. Nah, cara selanjutnya untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah adalah selalu menjaga kebersihan rumah dengan kompak. Jadi adanya kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk selalu menjaga kebersihan pekarangan rumah. Kegiatan itu bisa dilakukan secara bersama-sama dengan membagi tugas secara adil sesuai dengan kemampuan. Misalkan ibu yang menyapu, kemudian anak-anak itu menyiram tanaman, kemudian ayah membantu dengan cara memotong rumput. Nah, kegiatan itu bisa kita lakukan bersama-sama dengan keluarga dengan tujuan untuk menumbuhkan persatuan di dalam keluarga.
untuk menumbuhkan persatuan di dalam keluarga itu banyak sekali caranya. Nah, salah satu caranya yaitu dengan bekerja sama menjaga kebersihan pekarangan rumah dengan membagi tugas secara adil dan semua ikut berpartisipasi, ikut melaksanakan, ikut mengikuti kegiatan membersihkan pekarangan rumah. Nah, contohnya yang dilakukan oleh dua anak ini dengan membagi tugas, Edo menyapu, kemudian adiknya itu menyiram bunga. Nah, kegiatan itu merupakan salah satu contoh untuk menjaga persatuan di dalam keluarga. Nah, adapun akibatnya jika kita tidak menjaga persatuan di dalam keluarga. Salah satu akibatnya apabila di dalam keluarga, anggota keluarga tidak bersatu untuk menjaga kebersihan rumah. Ada anggota yang suka membuang sampah sembarangan, kemudian tidak mau menyapu halaman, membiarkan tanaman rusak, tidak dirawat. Nah, akibatnya rumah juga akan menjadi kotor, berantakan, dan pekarangan rumah pun tidak akan terawat dengan baik. Dan halaman pekarangan rumah akan selalu terlihat kotor. Jadi, kita tahu bahwa persatuan di dalam keluarga itu memiliki manfaat yang baik jika kita menumbuhkan persatuan di dalam keluarga. Apabila kita tidak menumbuhkan persatuan dalam keluarga, maka akan memiliki akibat yang buruk di dalam keluarga kita. Nah, setelah kita memahami manfaat dari hidup bersatu di rumah dan akibat jika tidak hidup bersatu di rumah, selanjutnya kita akan belajar tentang sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, tentunya untuk pengertian sisi, sudut, dan titik sudut sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pada kegiatan belajar sebelumnya, kita sudah mengenal apa itu sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, di kegiatan pembelajaran 6 ini, kita akan mencoba menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Nah, tentunya anak-anak harus mengingat kembali bagian mana yang disebut sisi, kemudian titik sudut, dan juga sudut. Sebagai contoh, ini ada bangun segi 5. Nah, kita hitung bersama-sama kalau bangun datar segi 5 memiliki sisi sebanyak 5. Ada 5 ruas garis. Kemudian sudut yang dimiliki oleh bangun datar segi 5 itu juga sama, yaitu sebanyak 5, dan titik sudutnya juga sama, yaitu sebanyak 5. Nah, dengan kita mengamati gambar, kita bisa menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada sebuah bangun datar. Untuk selanjutnya, ketika anak-anak mengerjakan atau menemukan soal untuk menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar, terlebih dahulu amati bangun datar tersebut, kemudian bisa dilanjutkan dengan menghitungnya. Demikian kegiatan belajar kita hari ini melalui kegiatan video singkat yang Ibu buat untuk anak-anak. Semoga sangat bermanfaat dan bisa membantu kegiatan belajar anak-anak di rumah. Tetap selalu semangat belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ibu sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.